Halo semuanya, buat Anda yang sehari-harinya berkecimpung di pengelolaan dana sekolah, ada update super penting nih buat tahun 2026 yang wajib banget Anda tahu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas peraturan dana BOSP yang baru, biar Anda semua siap dan nggak ada lagi yang namanya ketinggalan info. Entah Anda kepala sekolah, bendahara, atau mungkin bagian dari komite sekolah, percayalah peraturan baru ini bakal mengubah cara kerja Anda. Persiapan itu kunci. Jadi, yuk kita pastikan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan. Oke, kita akan bahas 5 area utama. Kita mulai dari perkenalan BOSP 2026, lalu kita kenalan sama jenis-jenis dananya, terus gimana alokasi dan penyalurannya, aturan main penggunaannya, sampai ke cara lapornya. Anggap aja ini peta jalan kita buat menguasai regulasi baru ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi, kenapa sih harus ada peraturan baru? Simpelnya gini, Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 ini hadir buat gantiin versi yang lama. Intinya cuma satu, pemerintah memastikan setiap rupiah dana BOSP itu benar-benar tepat sasaran, akuntabel, dan dampaknya langsung terasa buat ningkatin kualitas belajar siswa. Nah, landasan dari semua ini tuh ada di 5 prinsip yang bisa kita lihat di sini. Pengelolaan dana itu harus fleksibel, jadi disesuaikan sama kebutuhan real sekolah, harus efektif buat ningkatin mutu, efisien dalam anggarannya, dan yang paling penting harus akuntabel dan transparan. Inilah jiwa dari BOSP 2026. Oke, selanjutnya, ayo kita kenalan lebih dalam sama dana BOSP itu sendiri. Sering banget ada salah kaprah, BOSP itu dianggap cuma satu jenis dana aja. Padahal, ini tuh lebih kayak sebuah keluarga dana, di mana tiap anggotanya punya tugas yang spesifik. Jadi, BOSP itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini adalah dana buat biaya operasional sekolah. Kata kunci yang harus digarisbawahi adalah non-personalia. Artinya apa? Dana ini bukan buat bayar gaji pokok PNS atau bangun gedung baru ya, tapi lebih buat hal-hal operasional, kayak beli ATK, bayar listrik, internet, atau biayain kegiatan ekskul anak-anak. Nah, biar gampang, kita lihat strukturnya di sini. Bayangin BOSP itu sebagai induknya. Dia punya 3 anak, ada BOP PAUD, dana BOS buat sekolah formal, dan BOP kesetaraan. Nah, masing-masing anak ini punya 3 kategori lagi. Ada dana reguler yang buat operasional sehari-hari, dana kinerja yang ibaratnya bonus buat sekolah berprestasi, dan dana afirmasi yang khusus buat sekolah di daerah-daerah 3T. Terus, gimana caranya biar bisa dapat dana reguler yang jadi tulang punggung operasional sekolah? Ada syarat-syarat yang nggak bisa ditawar. Seperti yang kita lihat, sekolah itu wajib punya NPSN, data dapodiknya harus valid dan paling update, punya izin operasional, dan yang penting punya rekening atas nama sekolah, bukan rekening pribadi. Intinya, semua administrasi harus rapi dan terpusat. Oke, anggaplah sekolah Anda udah memenuhi semua syarat. Pertanyaan selanjutnya, dapatnya berapa sih dan gimana prosesnya? Nah, mari kita lihat mekanismenya. Rumusnya sebetulnya simpel banget. Jumlah siswa yang valid dikali sama biaya satuan per daerah. Ini artinya apa? Artinya, data jumlah siswa di Dapodik itu jadi harga mati. Satu siswa aja nggak terdata dengan benar, dana yang diterima sekolah bisa langsung berkurang. Jadi, validasi data siswa itu krusial banget. Perhatiin alur penyalurannya. Peraturan baru ini menegaskan, dana ditransfer langsung dari kas negara ke rekening sekolah. Titik. Nggak ada lagi mampir-mampir ke dinas lain. Tujuannya udah jelas, mau motong birokrasi, mempercepat pencairan, dan yang pasti, ngurangin resiko penyelewengan. Nah, ini dia nih, bagian yang paling krusial dan paling ditunggu-tunggu sama pengelola sekolah. Aturan main penggunaan dananya. Apa aja yang wajib dialokasikan, apa yang ada batas maksimalnya, dan apa yang haram hukumnya buat dibelanjain pakai dana ini. Yuk kita bedah satu persatu. Khusus untuk dana BOS regular, ada 2 angka sakti yang wajib nempel di kepala. Pertama, minimal 10% dari dana itu harus dipakai buat pengembangan perpustakaan. Ini buat dorong literasi. Kedua, maksimal 20% buat pemeliharaan sarana dan prasarana. Sisanya fleksibel, bisa dipakai buat operasional lain sesuai kebutuhan sekolah. Sekarang kita lihat perbedaan yang lumayan signifikan antara sekolah negeri dan swasta. Kalau soal pembayaran honorarium buat non-ASN, sekolah negeri itu dibatasi maksimal 20% dari total dana. Sementara itu, sekolah swasta dikasih kelonggaran lebih besar, sampai 40%. Kenapa beda? Ya ini tujuannya buat ngasih ruang gerak yang lebih fleksibel buat yayasan swasta dalam mengelola SDM mereka. Jadi, uangnya bisa dipakai buat apa aja sih?
Wah, banyak banget. Mulai dari biaya penerimaan siswa baru, ngirim guru ikut pelatihan, biayain kegiatan ekskul, sampai hal-hal rutin kayak beli ATK, bayar internet, atau perbaikan kecil kayak benerin toilet yang rusak. Dan ini cuma sebagian kecil loh ya dari daftar yang dibolehin. Oke, kita udah sampai di babak akhir, pengelolaan dan pelaporan. Disinilah letak kuncinya, biar semua berjalan aman, lancar, dan sekolah Anda terhindar dari sanksi yang nggak diinginkan. Siklusnya itu simpel banget dan selalu berulang. Cuma 3 langkah. Pertama, rencanakan semuanya di dalam RKAS. Kedua, laksanakan sesuai rencana yang udah dibuat. Dan ketiga, yang paling penting, laporkan semua pengeluarannya lewat aplikasi resmi. Ingat ya, rencanakan, laksanakan, laporkan. Ada beberapa hal yang hukumnya haram alias dilarang keras. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah memindahkan dana ke rekening pribadi, meminjamkannya, atau malah beli software pelaporan. Ingat, aplikasinya itu udah disediain gratis sama kementerian. Dana ini juga bukan buat bangun gedung baru. Melanggar aturan-aturan ini risikonya serius banget, bisa sampai ke ranah hukum. Tolong dicatat, dilingkari di kalender, tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Ini adalah tanggal keramat buat pelaporan Anda. Telat sehari aja sanksinya langsung terasa. Pemotongan dana antara 2-4% di tahap berikutnya. Artinya apa? Keterlambatan Anda itu langsung motong dana operasional buat siswa-siswi Anda sendiri. Jadi tepat waktu itu bukan pilihan lagi, tapi kewajiban. Pada akhirnya, semua aturan yang kelihatannya rumit ini, semua laporan yang harus dibuat, tujuannya cuma satu dan mulia banget, yaitu untuk memastikan setiap rupiah dana Bospet itu dikelola dengan akuntabel dan transparan, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh siswa dalam bentuk layanan pendidikan yang jauh lebih bermutu. Nah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Dengan semua informasi baru ini, langkah konkret pertama apa yang bakal Anda ambil? Perubahan apa yang akan Anda prioritaskan di dalam RKS Anda untuk menyambut tahun 2026? Coba direnungkan, karena perencanaan yang baik adalah awal dari pelaksanaan yang hebat. Terima kasih telah menyimak.